Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Sabudin dengan NIM 1PA21014, jurusan S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan membagikan materi tentang distosia pada ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan nilai UAS mata kuliah keperawatan maternitas 1. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke slide yang pertama, yaitu definisi distosia. Distosia ialah persalinan yang sulit ditandai dengan adanya hambatan kemajuan dalam persalinan yang disebabkan oleh 3 penyebab. Yang pertama, kelainan tenaga, baik dari ibu sendiri, dan yang kedua, dari si penolong atau bidan setempat. Yang kedua, kelainan janin dilihat dari gimana keadaan fisik janin atau bayi tersebut. Yang ketiga, kelainan jalan lahir dilihat dari pinggul seorang ibu. Selanjutnya teman-teman, yaitu slide yang kedua, faktor apa saja sih penyebab terjadinya distosia? Faktor predisposisi yang pertama, pada bayi. Selanjutnya, dilihat dari kepala janin yang terlalu besar dapat menghambat terjadinya distosia. Yang kedua, hidrosefalus. Yang ketiga, presentasi wajah, bahu, maupun alis bayi. Yang keempat, malposisi persistensi. Yang kelima, bayi kembar yang terkunci di mana dilihat dari leher. Yang kelima, yaitu bayi kembar siam. Baik, selanjutnya predisposisi jalan lahir. Yang pertama, dilihat dari panggul seorang ibu, besar atau tidaknya karena malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dilihat dari nutrisi seorang ibu telah mencukupi atau tidak. Dia akan terjadinya hambatan pada saat proses persalinan. Yang kedua, yaitu deformitas panggul karena panggul seorang ibu mengalami trauma tersendiri. Contohnya seperti ini, seorang ibu yang saat ini mengalami hamil kedua sehingga terjadinya trauma pada hamil yang pertama. Kemudian yaitu terjadinya tumor di daerah panggul. Baik, materi selanjutnya itu penanganan pada ibu yang mengalami distosia. Pertama itu persalinan lama, awasi ibu dengan saksama. Selanjutnya cek tekanan darah setiap 4 jam sekali, lalu awasi dehidrasi yang terjadi pada ibu, kemudian berikan infus NaCl, lalu untuk mengurangi rasa nyeri, berikan obat pereda nyeri. Baik teman-teman, di sini kita melihat 3 gambar bagaimana presentasi pada janin yang menghambat terjadinya persalinan. Yang pertama itu letak puncak kepala bayi, di mana dilihat dari keadaan kepala bayi di bagian terendah. Hal ini dapat terjadi apabila derajat difleksi ringan. Selanjutnya yang kedua itu letak dahi, di mana kedudukan kepala yang berada di antara fleksi maksimal dan defleksi maksimal dahi merupakan bagian yang terendah sehingga penolong dapat meraba muka, pangkal hidung, lingkar orbit, maupun saluran frontalis. Baik, yang selanjutnya itu presentasi muka, dilihat dari oksiput tertekan pada punggung, bayi, dan muka, lalu merupakan bagian terendah menghadap ke bawah. Penolong biasanya meraba muka, mulut, hidung, maupun pipi pada bayi. Slide selanjutnya yaitu apa saja sih distosia yang terjadi pada kelainan janin, baik dari letak, posisi, dan presentasi. Presentasi puncak kepala, muka, dahi, sungsang, lintang, maupun ganda. Baik teman-teman, kita lihat gambar di samping bahwa ada beberapa macam letak bayi yang menghambat terjadinya persalinan. Nah, kita lihat pada gambar yang pertama yaitu persalinan normal di mana kepala bayi yang menghadap ke bawah. Selanjutnya itu ada persalinan bahu bayi yang duluan menghadap ke bawah. Selanjutnya ada muka bayi yang duluan menghadap ke bawah, maupun ada letak sungsang dan bayi kembar.
Baik, di sini selanjutnya itu penanganan dalam kehamilan. Yang pertama itu primigravida, selanjutnya yang kedua versi luar yang dilakukan 38 sampai 39 minggu. Selanjutnya kontraksi versi luar. Selanjutnya yaitu dapat disebabkan oleh panggul sempit yang saya jelaskan tadi. Kedua, pendarahan anter postpartum. Selanjutnya pada hipertensi, hamil kembar, plasenta previa, air ketuban yang sedikit. Selanjutnya yaitu penanganan saat persalinan ketika pasien mengalami kesempitan panggul, plasenta previa, tumor rongga panggul itu dapat dengan penanganan SC atau seksial cesarea. Selanjutnya itu untuk melahirkan bahu dan kepala dapat penanganan bisa dengan manual aid atau dengan bantuan si penolong atau bidan setempat. Selanjutnya Persat Bridge, dan ada beberapa